kita kemarin sudah lihat gitu ya, ada bagaimana pergerakan lempeng dengan 3 gerakan gitu ya, ada slap pull, terus reach pass, sama flat drag. Nah, beberapa catatan penting gitu ya, kita tahu bahwa umumnya yang kita ketahui kemarin adalah konveksi mantel. Ingat ya teman-teman bahwa kemarin adalah adanya konveksi mantel atau arus konveksi menyebabkan gitu ya, atau salah satu faktor yang menjadi penggerak lempeng kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya atau apakah pergerakan lempeng semata-mata disebabkan oleh konveksi mantel? Ternyata konveksi mantel yang terjadi dalam mantel bumi bukanlah merupakan konveksi yang sederhana, tapi sangat kompleks. Jadi yang di bumi kita itu nggak semata-mata seperti waktu di fisika gitu ya, kita membuat ilustrasi sederhana dengan mendidihkan air, kemudian memberikan balok kayu di atasnya, kemudian balok tersebut bergerak. Bukan hanya seperti itu, melainkan di bumi kita sangat-sangatlah kompleks. Ternyata lempeng sendiri itu tidak bersifat pasif, teman-teman, tetapi juga aktif merespon arus konveksi. Jadi ada arus konveksi di bumi kita sangat kompleks dan lempengnya sendiri itu memberikan respon dari arus konveksi tersebut. Agreement yang terakhir atau para ilmuwan sepakat atau kita sebut Decarence Agreement itu disebutkan bahwa karena adanya variasi densitas dan ketebalan lempeng yang dikombinasikan dengan reach pass, slap pull, dan transaction atau flat drag kemarin ya, ini bahasa lainnya, ditambah dengan konveksi mantel, maka lempeng itu bergerak atau lempeng tersebut digerakkan oleh variasi-variasi dari densitas ketebalan lempeng. Yang juga ikut andil adalah reach pass, slap pull, dan flat drag, serta yang paling atau ditambah dengan konveksi mantel. Jadi ini merupakan gaya-gaya penggerak lempeng bumi kita. Selanjutnya, ini merupakan video gitu ya dari ilustrasi gaya yang bergerak. Semoga saya pindah ke Ini mangga 1 kan? Hmm. Mangga 2. Nah. Kenapa videonya tidak mau? Oke, kita stop tadi. Sebentar ya. Tidak bisa ya teman-teman. Oke. Nah ini ilustrasi gayanya ya, semoga kelihatan. Lihat bahwa ini ada arus konveksi, kemudian lempeng tektonik sendiri merespon adanya arus konveksi dengan dengan pengaruh densitas, ketebalan lempeng, dan
mekanisme gaya yang telah kita pelajari. Di sini ada yang mendorong, di sini ada yang menarik, atau yang mendorong namanya apa? Reach pass atau plate drag? Reach pass, Bu. Reach pass. Kemudian ada slap pull atau plate drag gitu ya yang di sini. Maka terjadilah pergerakan lempeng atau proses subduksi ini. Coba kita lihat yang di sini gitu ya. Ini oceanic crust yang sedikit atau lebih panas dan muda. Kemudian ini oceanic yang tua, yang mendingin gitu ya, yang dengan densitas yang lebih tinggi. Si oceanic ini terdapat gitu ya gaya dorong atau reach pass akibat proses konveksi, dan kemudian ada slap pull atau plate drag yang menarik si oceanic crust di sini. Gitu ya teman-teman, ilustrasi gaya yang bekerja di lempeng kita. Nah, ini skema dasar yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya nih ya. Ada reach pass di punggungan samudra atau zona pemekaran samudra, di mana ini akan terus mendorong lempeng untuk menujam gitu. Namun kalian bayangkan ketika kalian punya benda di atas meja, kalian dorong, pasti benda tersebut kan punya gaya gesek ya teman-teman. Kayak dulu waktu di SMA atau waktu fisika dasar gitu, kalian mengidentifikasi bagaimana adanya gaya gesek antar dua benda yang berbeda. Nah, sama dengan lempeng kita, selain reach pass ternyata ada gaya geseknya atau gaya yang berlawanan gitu ya. Ada namanya drag force, di mana ini ya berlawanan. Kemudian saya coba pakai annotate ya. Nah, ini tuh batas waktu yang pertama lumayan tuh ya, belokan menjauh dari 30 normal ya. Kedua, Oke, nah ini ya, semoga kelihatan annotate-nya. Nah, ini adalah drag force, di mana gaya gesek atau gaya yang berlawanan dari reach pass, kemudian masuk gitu ya, atau slap pull, kemudian plate drag. Semakin ditarik gitu ya, ada gaya yang mendorong, ada yang menarik. Nah, ini ketika di punggungan samudra atau di zona mid ocean ridge. Ternyata ketemu lagi nih ada lempeng lain yang berinteraksi, atau kan ini jadi subduksi gitu ya, ini sebagai benuanya. Ternyata gitu ya, di sini ya dia punya juga gaya geseknya drag force, karena si terence ini kan dia akan berinteraksi ya dengan si lempeng samudra. Itu adalah skema dasar dari pergerakan lempeng bumi kita. Ini sebenarnya materi geodinamika tuh mengulang-ulang, jadi atau dalam istilah lain tuh udah dibahas di pertemuan sebelumnya, namun kita detailkan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa sama materi pekan kemarin, dibuka-buka lagi. Oke. Kita next. Gaya di lempeng lebih dominan mempengaruhi pergerakan lempeng dibandingkan gaya dari hasil konveksi mantel. Ini disebut total net motion of plates. Jadi konveksi mantel itu tetap berkontribusi, namun gaya yang ada di lempeng yang tadi slap pull, reach pass, dan
densitas serta ketebalan itu memberikan efek yang lebih dominan untuk mempengaruhi pergerakan lempeng. Selanjutnya, gimana sih hipotesis dari Rijpas sendiri gitu ya? Tadi kita tahu gitu ya bahwa gaya yang menarik dari zona center dari mid ocean ridge gitu ya, karena kemiringan, karena gravitasi, karena densitas, sehingga si Rijpas itu terus mendorong hingga masuk atau hingga menujam ke mantel. Kemudian slap pull-nya gimana? Slap pull-nya ketika flat-nya sinking gitu ya, masuk, maka dia akan ketika udah jauh dari spreading center, maka dia akan mengedrak atau menarik si lempeng tersebut, itu slap pull. Nah, ini kita lihat gitu ya gaya-gaya yang menggerakkan lempeng. Kita tinjau dari FDF nih ya, di mana kira-kira? Nah, di sini atau F1. F1 merupakan drag force atau gaya seretan dari mantel. Ya kan ini oceanic atau mid ocean ridge gitu ya. F2-nya Rijpas. Nih, ini Rijpas. Ini drag-nya. Ini slap pull-nya, jadi masuk ke bawah samudra. Kemudian F4-nya, F4 di sini gitu ya, yang berlawanan arah dengan F1 dan F2 itu merupakan resistant force atau gaya tahanan lempeng, atau bisa kita sebut kayak gaya geseknya gitu ya. Terus FCR di mana nih? FCR atau F5, gaya hisapan penyusupan nih, F5. Kan ada benua gitu ya. Pas di ujung palung ini ada gaya penyusupan dan sebagainya. Nah, ini merupakan gaya-gaya yang menggerakkan lempeng. Oke. Nah, F1 merupakan gaya yang bekerja di sepanjang lempeng. Jadi, sepanjang lempeng ini. Akibat beda viskositas antara mantel atau antara astenosfer dengan litosfer. Di mana lempeng kita yang aktif, astenosfer kita pasif, sehingga bersifat resistif. Kemudian F2 merupakan gaya efektif persatuan panjang punggung ridge. Jadi gaya efektif itu gaya yang terus bekerja gitu ya, karena mid ocean ridge yang atau zona laju spreadingnya yang terus-menerus memberikan gaya. Mendorong lempeng, gaya F2 itu mendorong lempeng dari punggungan. Dia tidak bekerja di batas lempeng, namun dia bekerja atau berkembang di sepanjang lempeng, badan lempeng. Terbesar itu F2 yang besar gitu ya, adanya di center of spreading-nya atau di pusat pemekaran samudranya. Kalau F3-nya, F3 di sini nih, F3 tuh di slap pull, merupakan gaya di mana gayanya itu akan menarik atau si lempeng masuk ke mantel. Karena lempeng lebih dingin dan padat dibandingkan astenosfer dan beda temperatur yang sangat besar di kedalaman 300 km, maka dia akan dengan mudah menarik si lempeng masuk ke astenosfer. Gaya tersebut akan lebih kuat jika lempengnya lebih tua. Nah, karena ini ada hubungannya dengan densitas ya. Kalau lempengnya tua, maka densitasnya akan
tinggi dan dia akan semakin mudah untuk menyusup ke bawah bawah mantel atau di astenosfer. Nah, ini masih lanjut gitu ya. Ketika F4 tuh di sini. Nah, ini tuh teman-teman bisa pahami gitu ya, di mana F4, di mana FCR, di mana TF atau F5 dan sebagainya. Nih, ya ini FCR. Terus teman-teman cari FT atau FTF gitu ya. Dan sebagainya. Kita coba cepat gitu ya, udah jam 9.40. Nah, ini skema rich pass yang 2 pekan lalu mungkin kalian udah lihat animasinya gitu ya, adanya pendinginan dan penebalan dari lantai samudra, kemudian ada efek dari gaya gravitasi dan density-nya. Oke. Ini kalau kita lihat gitu ya, apa aja sih gaya yang mempengaruhi atau gaya yang bekerja pada rich pass ini. Ternyata rich pass force atau gaya yang ada di rich pass itu merupakan tekanan atau gradien tekanan yang berintegrasi dengan area of the plate atau area dari lempengnya menurut Lister 1955, di mana rumus gayanya itu FRP sama dengan GH rho M per rho W per 3L per H, di mana L adalah ketebalan litosfer, rho-nya merupakan densitas, baik itu mantelnya atau air lautnya. Hanya adalah elevasi antara ridge crest atau punggungannya dengan lantai samudra. Terus gravitasi. Jadi ada 5 komponen yang memberikan gaya atau mempengaruhi dari rich pass. Oke. Next, kalau ini slab pull gitu ya, udah sangat jelas dijelaskan dari pekan kemarin, 2 pekan yang lalu sampai saat ini kita masih bahas slab pull. Slab pull merupakan gaya yang menarik gitu ya, lempeng yang bergantung pada sudut, temperatur, umur dari lempeng, volume slab, dan selain panjang slabnya sendiri. Dan ini gitu ya, teman-teman bisa dalami gitu ya, bagaimana mekanisme slab pull. Terus ini ada namanya transaction gitu ya. Transaction tuh palung ini kan palung ya, pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, ternyata kan ada gaya, kan lempeng benuanya juga nggak diem aja ketika ditujam gitu ya. Ketika lempeng samudra masuk ke dalam atau di bawah lempeng benuanya tuh nggak diem aja, melainkan memberikan respon. Responnya berupa transaction, di mana ini ya diakibatkan oleh konveksi yang skalanya kecil di mantel yang digerakkan oleh subduksi ini sendiri. Nah, skema dasarnya ya ini ya. Ini adalah gaya tujaman, kemudian ini gaya yang seolah-olah menahan dari bagaimana si lempeng itu, samudra itu mensubduksi atau namanya transaction. Ini ya. Contohnya ada di mana? Ada di Hellenic Arc dan di Pasifik Barat. Oke, next.
disebut sebagai plate tektonik resistif. Tadi ya, karena apa? Resistif tadi ada gaya gesernya. Resistif ini di sini di antara ini gitu ya. Ini merupakan gaya atau sebuah respon atau sebuah gaya gitu ya, menghasilkan shear stress atau regangan geser yang didistribusikan ke seluruh subduction truss interface atau di sini nih. Kemudian diduga memiliki arah yang sama atau berlawanan dengan gaya lempeng subduksinya. Jadi bisa begini, bisa begini. Kemudian ada namanya basal shear traction atau basal drag yang sangat penting. Itu pergerakannya bisa aktif atau pasif. Diduga gaya ini akan semakin kecil kecepatannya atau luas namun ketika menyebar ke seluruh bawah permukaan lempeng. Jadi si gaya penahan basal shear ini gaya yang berlawanan arah dengan lempeng atau arah subduksinya gitu ya. Dia akan semakin kecil ketika kecepatannya kecil atau semakin besar ketika dia menyebar ke seluruh bawah permukaan lempengnya. Oke, kita next sedikit lagi gitu ya. Nah, ini ada kecepatan pergerakan dari lempeng. Gimana, Bu, caranya menghitung kecepatan pergerakan dari lempeng? Ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Kira-kira gimana kita mengukur kecepatan pergerakan lempeng? Rafif Rahmat, ada nggak? Ada Rafif Rahmat? Iya, Bu. Ya, kira-kira Rafif, ketika kita ngomongin kecepatan pergerakan lempeng, kira-kira bisa diukur dari mana ya, Rafif? Dengan GPS, Bu. Nah, dengan GPS. Kemudian, ya, menarik ya dengan GPS. Oke, terima kasih Rafif. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Oke, menarik. Dinda berpendapat gitu ya, kira-kira gimana ya Bu kalau diukur dari satelit biar kelihatan yang lebih luas. Nah, itu juga salah satu metodenya ya. Tadi yang di bawah permukaan itu pakai GPS. Terus kalau dipakai pencitraan satelit, nanti teman-teman tahu ada metode remote sensing, di mana itu melihat gitu ya, dan kita monitor pergerakan lempeng dan dihitung kecepatan pergerakan lempeng baik per bulan atau per tahun. Tuh, oke. Sip, teman-teman. Nah, setelah ini teman-teman ada kelas ya? Atau tidak? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Nah, kita sedikit lagi gitu ya. Ini ada kecepatan gerak lempeng, itu bisa diukur dari paleomagnetism, vulkanisme atau Simon.
Seamount atau Iceland gitu ya, di Seamount atau Iceland nanti kita lihat ada pengukuran geodetik atau GPS. Dan yang terbaru gitu ya, nggak cuma kita pakai GPS yang tradisional atau yang di bawah permukaan, di atas permukaan, dekat dengan permukaan, namun kita bisa pakai pengukuran via satelit atau yang sekarang kita kenal sebagai metode remote sensing. Dan yang terakhir adalah studi mekanisme fokus gempa. Oke, ada beberapa slide yang akan saya tinggalkan di sini. Teman-teman silakan baca, silakan pahami gitu ya. Harapannya kalian paham di bagian bagaimana penentuan kecepatan gerak lempeng. Kita akan diskusi besok. Nanti saya akan panggil namanya, baik itu tadi kecepatan gerak lempeng dan ada namanya triple junction. Nah, di sini teman-teman juga belajar ya. Nanti saya panggil namanya 5 menit untuk menjelaskan beberapa poin-poin penting di slide ini. Oke? Jadi kita tidak cari waktu pengganti untuk pertemuan atau satu pertemuan kita. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, nanti saya absen via bisa Google Meet atau bisa dengan menggunakan kuis kalian. Jadi silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Sama